Selamat datang di podcast Dostip. Bahasan kali ini tentang suatu masalah yang sudah banyak dibahas di luar sana, tapi masalah ini masih banyak juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi kondisi kali ini itu memang tidak aman gitu untuk kemana-mana. Bahkan untuk keadaan seperti ini ya, itu gimana ya kok dibilang. Seorang introvert pun sudah tidak nyaman gitu untuk disuruh di rumah terus. Kita tahu lah ya stereotip seorang introvert itu biasanya identik dengan senang menghabiskan waktunya sendirian, tidak terlalu suka di keramaian. Kalau mereka sudah tidak nyaman dengan itu, kan berarti ada sesuatu yang gak benar ya gitu. Berarti ada sesuatu yang mungkin ya harus dipertanyakan gitu. Kayak why gitu kan. Kayak why. Inilah yang bakal kita bahas berikutnya. Tapi memang kayaknya kita sudah capek mental sih ini. Aku Dimas yang membawakan podcast ini. Selamat mendengarkan dan semoga hari kalian menyenangkan. Halo guys anak, sudah hampir 2 bulan ya. Aku menghilang lagi, maafkan aku. Aku tidak bisa konsisten dengan podcastku sendiri. Kita semua juga punya kesibukan. Begitu juga dengan aku, pekerjaan dan kuliah tentunya. Di saat aku punya waktu luang ya sekarang ini karena memang sudah selesai semester 4. Dan ya aku cukup bingung sih kayak aku harus ke mana. Karena ya memang sebagai ahli filsafat ya tentunya sebagai ahli filsafat gitu aku memperhatikan kalau ada sesuatu nih yang lagi ngelonjak gitu sekarang yang dimana dulu itu sempat landai cuman ya kenapa ya kita lihat lagi sekarang naik ya kan dibiarin malah ngelonjak gitu apalagi ya sekarang juga makin banyak variannya dan sangat mungkin apa yang terjadi di tahun lalu itu bakal terus lanjut gitu. Mungkin kita ya ingat-ingat sedikit dulu apa yang pernah terjadi di tahun lalu. Mungkin masih ingat dengan borong sembako ya, panic buying yang terjadi di mana orang-orang beli sembako, beli hand sanitizer sampai bahkan ada masker yang dijual mahal gitu. Juga dengan kalau di luar sana itu tisu toilet. Dan sekarang barusan aja ini ya, barusan terjadi bahkan ya susu dengan gambar beruang iklan naga yang katanya sih bisa untuk menangkal COVID, tapi kayaknya enggak ya, susu tetaplah susu begitu. Yang dimana kalau misalnya panic buying ini aja terjadi lagi, berarti akan ada hal lain yang akan terjadi dan mungkin masih terjadi sampai sekarang. Disinilah aku sebagai S3 psikolog memperhatikan dan jarang sekali diperhatikan oleh orang banyak. Karena masalah ini memang hanya ya dirimu sendiri yang tahu. Dan Kisanak, bagaimana kamu dan kesehatan mentalmu? Jujur sepertinya ini cukup jarang ditanyakan ya oleh orang-orang lain gitu. Jadi kayaknya aku lagi berbaik hati untuk menanyakan ke kamu. Dan juga aku tanyakan ini ke teman-temanku di Instagram lewat story IG gitu. Dan aku menerima respon yang cukup banyak dan unik tentunya. Dari teman-temanku mereka ada bilang kayak ya mereka sudah mulai capek begitu. Mereka sudah ya mulai lembek. Gak tahu sih lembek yang gimana gitu. Lembek-lembek kenyal kayak jelly. Gak ada tahu. Ada juga yang bilang rusak gitu. Kayak rusak ya please jangan rusak. Karena jujur kalau misalnya mentalmu rusak tuh susah cuy, susah, nggak bisa diperbaiki, nggak ada tempat servisnya pak, nggak ada spare partnya kalau mental rusak itu ya kan. Terkadang ya mau nggak mau salah satu caranya adalah ya kamu harus cari ya memang harus mencari psikolog atau psikiater terdekat yang dimana terkadang ya itu kamu sudah bayar mahal, kamu sudah mengeluarkan waktumu tapi hasilnya masih ya belum puas gitu. Masih bilang ya masih belum terselesaikan lah masalah ke mental itu. Apalagi ditambah kondisi pandemi yang semakin mantap jiwa kan. Ada juga yang bilang kayak gini ke aku. Bahkan dia bilang kalau sekarang dia jadi lebih sering bicara sendiri. Dan ya ada juga yang suka bicara dengan makanan. Gini, sebagai S3 psikolog juga, menurutku ketika seseorang itu berbicara dengan dirinya sendiri, itu ya hal yang wajar-wajar saja selama itu tidak terjadi terus-menerusan. Kenapa begitu? Karena ya bisa jadi ada sesuatu yang mungkin ya ada gangguan kejiwaan. Apalagi kalau dia sudah sampai menyakiti dirinya sendiri. Yang jelas itu sangatlah berbahaya. Atau ya mungkin dia punya teman cerita dunia lain. Nggak ada yang tahu. Memang ya. Memang yang tahu pasti hanya dirinya sendiri. Tapi yang jelas terkadang manusia berbicara dengan dirinya sendiri itu untuk menenangkan atau memotivasi dirinya sendiri. Ya sesimpel kalian melihat teman kalian yang mungkin akan naik ke panggung gitu, pasti dia akan mencoba menenangkan dirinya sendiri gitu kan. Kalian lihat ya, ayo tenang, kamu bisa, tarik nafas, kena COVID ya. Waduh,
tarik nafas aja kena COVID ya. Jangan sampai. Tapi memang itu betulan sering dilakukan tentunya. Tapi kalau kita lihat konteksnya untuk kondisi saat ini, ada beberapa hal kenapa orang cenderung berbicara sendiri, dan itu adalah untuk meringankan rasa kesepiannya. Karena ya kita tahu lah kalau kita ini makhluk sosial, bercerita itu adalah salah satu kebutuhan, dan kebutuhan yang memang harus ada untuk menjaga diri kita itu tetap waras. Ngomong dengan diri sendiri itu bisa jadi kayak ya reminder untuk diri kita sendiri harus melakukan apa, atau mungkin ya untuk mengingatkan kita akan suatu hal. Dan ini bisa membuat kamu jadi berpikir lebih jernih dan lebih teratur. Bahkan ya kamu bisa menumbuhkan kemandirian. Atau ini mandiri gimana? Maksudnya mungkin ya kamu gak perlu teman untuk cerita sepertinya. Kamu bisa cerita sendiri kan? Tapi ya itu kayaknya masalah yang masih bisa diselesaikan. Tapi gak tahu bagaimana dengan mereka yang bilangnya sudah mulai bicara dengan makan. Aku gak tahu, mungkin dia ya pemuja Master Chef ya. Ya ini orang di tengah ini mungkin dia kesurupan Chef Arnold. Gak ada yang tahu. Atau mungkin dia salah satu anggota dari tikus ini. Ya, Ratatouille. Ya nggak tahu kan, siapa tahu dia satu clan gitu, satu anggota, jadi dia bisa bicara sama makanan. Ya nggak tahu ya, begitulah manusia, memang unik apa adanya. Pas kemarin juga lewat story IG ada sedikit aku dapat keluhan juga mengenai mentalnya. Ada yang bilang ya kayak stres, ada yang bilang tidak sehat mentalnya, ada juga yang memang cukup sulit gitu untuk dijelaskan bagaimana mentalnya. Aku rasa Kisanak pasti juga merasakan hal-hal yang tadi ku sebutkan. Mungkin ada yang gak ku sebutkan juga sih. Karena kalau diperhatikan ya memang pandemi ini dampaknya itu bisa ke mana-mana, tidak hanya ekonomi, politik, pendidikan, bahkan dampaknya itu juga ya sampai ke mentalnya Bitcoin ini. Kalau kalian lihat ya Bitcoin juga turun. Ini Bitcoin aja kena mental teman-teman. Pandemi ini dampaknya sudah sangat jelas lagi ke psikologis setiap orang. Contohnya apa ya? Kita rasakan sendiri aja. Kita mudah bosan, lelah, jadi sulit tidur, dan tentunya stres. Dan dampak-dampak yang tadi itu malah berpengaruh ke pelarian stres kita juga. Mungkin kalian sadar gitu, kalian kalau stres itu ya mungkin ada yang jadi intens, lebih sering ngerokok. Ada juga yang jadi sering makan, sering minum. Ya memang sih setiap orang itu punya cara sendiri gitu untuk mengatasi stresnya gitu. Dan ya memang sebenarnya ada cara lebih baik lagi gitu untuk mengatasi stres. Dan misalnya kalau aku perhatikan sendiri di usia dewasa, remaja, itu aku yakin Kisanak sudah cukup sering mengalami sebuah krisis. Dan krisis kita ini kurang lebih sama, yaitu ya COVID-19 salah satunya. Dan aku rasa cukup normal ketika di usia kita itu mengalami krisis, dan ada salah satu cara untuk mengatasinya, dan itu adalah adaptasi. Bagaimana cara beradaptasinya? Tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu udah bisa beradaptasi sejauh ini. Itu tandanya kamu tuh udah hebat banget. Tahun lalu pas COVID itu baru masuk, itu ya memang sih lebih rendah dibandingkan yang sekarang, yang lonjakannya tentu lebih tinggi. Yang gimana ya, kalau bisa digambarkan tuh ini tuh baru soal latihan cuy. Kalau kalian lihat grafiknya ini baru soal latihan, jadi masih mudah gitu untuk dihadapi. Dan tentu saja soal ujian yang saat ini kita hadapin itu pasti lebih sulit dari soal-soal latihan. Dan biasanya juga kalau kita ujian di sekolah, di kuliah, biasanya kita kalau ngeliat soal pasti kita bakal bingung harus ngapain kan. Kita cuma bisa ngeliat melototin soal terus nggak tahu harus ngapain, ini soal apaan, perasaan nggak diajarin kayak gitu kan. Tapi kalau memang ini latihan untuk ujian yang akan dihadapi, coba kita rekap deh apa aja yang memang sudah kita pernah hadapi gitu, yang pernah kita lakukan selama menghadapi pandemi. Kita jadi sadar kan kalau kayak ada beberapa kebiasaan baru, seperti ya kita jadi rajin cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, dan kita juga jadi tahu dong apa itu pola hidup yang sehat ya, dari makanan, vitamin, dan juga olahraga tentunya. Tapi ada ya sesuatu yang tentu saja belum semuanya bisa lakukan, yaitu pola pikir yang sehat di sana. Pola pikir yang sehat itu semudah gini aja deh, kita simpelkan aja. Cobalah untuk jangan memikirkan masa-masa sebelum pandemi, karena ya itu sudah masa lalu, nggak akan bisa kamu dapatkan lagi, belum tentu kamu bisa dapatkan. Dan cobalah untuk berhentilah membanding-bandingkan lagi masa-masa itu. Yang sekarang kita bisa lakukan apa coba? Ya setidaknya kamu bisa menerima perubahan dan belajar dari masa-masa latihan tahun lalu itu yang dimana lonjakannya masih kecil. Menurutku juga ya, ini tuh ada hubungannya dengan cara berpikir. Kisanak pasti tahu kalau setiap orang hanya bisa mengontrol pikirannya sendiri. Dan tentu kita nggak bisa mengontrol pikiran orang lain kan. Ini sama seperti ketika aku ketemu dengan seorang yang menolak untuk vaksin. Ya sebenarnya nggak bisa dipaksakan juga sih kalau seseorang itu harus vaksin. Karena kalau dipaksain terus yang ada pasti baku hantam ya kan. Namun setidaknya aku bisa ngendalin
pemikiranku sendiri ya, aku tetap memilih untuk vaksin, berusaha untuk menaati prokes. Lalu bagaimana dengan orang yang tadi yang nggak mau vaksin itu? Ya aku cuma bisa doakan biar dia panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, masih mau taat prokes, dan siapa tahu nanti dia berubah pikiran nanti di tengah jalan. Jadi ya untuk Kisanak, jadi daripada waktu Kisanak habis untuk memikirkan orang lain, mending Kisanak fokus ke diri kamu sendiri. Dan ini jauh lebih baik. Lalu, semenjak segala sesuatu jadi online juga, kita mulai kehilangan hal yang cukup penting. Dan itu adalah relasi. Ya, sebuah interaksi langsung dengan orang terdekat kita. Baik itu dengan teman di kuliah, di sekolah, di kantor. Dan juga orang yang tentu kamu sayangi. Mungkin bagi orang yang pacaran ya mau tidak mau harus LDR. Dimana LDR ini bagi beberapa orang itu juga bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti Kisanak bakal hilang relasinya, tidak. Ada beberapa cara gitu yang mungkin Kisanak bisa lakukan untuk menjaga relasi yang sudah Kisanak bangun sebelum pandemi. Dari aku sendiri ya, kalau aku biasanya suka ngadain yang namanya kelas malam, di mana aku buat Zoom dan aku share linknya di grup angkatan, jadi aku bebas gitu mengundang siapa aja teman-temanku, dan di sana aku bakal ngobrol bareng gitu, bahas apa aja bebas gitu, dan tentu saja sambil on cam aja gitu biar terasa vibe kayak lagi nongkrong bareng. Dan ya setidaknya itu bisa mengurangi intensitas ngobrol sendiri kan daripada ngobrol sendiri jelas setidaknya ada teman kali ini gitu. Dan cara ini juga bisa dipakai untuk kamu yang LDR, karena ya kita tahu lah sosmed semuanya sudah bisa video call. Ya pakailah itu. Kamu mungkin bisa ajak temanmu untuk main bareng atau bahkan ya nonton bareng gitu pakai Google Meet. Itu juga bisa kok. Mungkin beberapa cara tadi nggak sepenuhnya bisa Kisanak lakukan. Sebagai S3 psikolog, aku juga sadar gitu, untuk mengobati mental itu perlu treatment yang berbeda-beda. Ingat, manusia itu unik loh. Tergantung dengan masalah dan karakteristik setiap orang. Kalau misalkan saat ini Kisanak memang betul-betul ada masalah, ya mungkin Kisanak bisa coba untuk bercerita ke orang terdekat kalian, siapapun itu. Mungkin dia bakal bisa ngasih solusi, dan biasanya ya bercerita juga meringankan beban kalian. Cobalah juga untuk menenangkan diri. Salah satu cara yang ku tahu adalah seperti yang tadi kita sudah tahu ya, kita ketika orang ingin menenangkan diri lewat pernafasan. Cobalah kalian untuk tarik nafas dalam-dalam dan cobalah kalian hembuskan secara pelan-pelan. Kemudian kamu bilang, tenang, ini cuma sementara. Dan aku harap episode kali ini bisa membantu Kisanak dalam mengobati kesehatan mental kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan hingga detik ini. Jangan lupa follow aku di Instagram di @thomasdwi.a biar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan kalian bisa support aku di link di deskripsi di intip.in/tip donasi huruf D-nya besar semua. Dan untuk Kisanak, dari semua masalah yang kamu alami ya, yang terpenting itu kamu mau berusaha untuk membuat keadaan jadi lebih baik. Berusaha untuk bangkit dari keadaan sekarang. Kamu bisa kok. Dan ya, sebenarnya membahas kesehatan mental ini nggak bisa sembarang orang ya. Gimana ya, kayak dulu aku juga pernah diserang gitu. Meskipun aku S3 psikolog ya, aku pernah diserang netizen gitu, karena pernah aku mencoba memberikan saran, tapi katanya semua saran yang diberikan tuh nggak relevan, karena ya kesehatan mental tentu bukan penyakit batuk atau penyakit demam yang jelas gitu obatnya harus apa. Dan penanganan kesehatan mental ya tadi setiap orang berbeda-beda. Dan semoga kali ini aku nggak diserang netizen aja sih.